Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara. Channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat kegiatan ataupun aktivitas di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari pembangunan rumah susun ASN 1. Jadi yang teman-teman lihat di visual adalah paket pekerjaan pembangunan rumah susun ASN 1 yang konstruksinya dikerjakan oleh PT PP Urban dan Jaya Konstruksi dengan sistem KSO ya teman-teman. Sebagai informasi ya teman-teman, jadi ada sekitar 47 tower rumah susun diperuntukkan untuk para ASN Hankam dan 29 khusus untuk pegawai ASN yang ditargetkan akan selesai sebanyak 12 tower pada bulan Juni nanti ya teman-teman, dan sisanya akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun ini teman-teman. Dan tak jauh dari paket pekerjaan pembangunan rumah susun ASN 1 terdapat pembangunan hotel, dimana ini adalah hotel bintang 5 ya teman-teman. Namanya adalah Hotel Nusantara. Jadi Hotel Nusantara merupakan investasi dari investor lokal, yaitu dari Agung Sedayu Group. Jadi infonya teman-teman, Hotel Nusantara akan menjadi investasi swasta yang bakal selesai di tahun ini ya. Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Bapak Danis Hidayat Sumadilaga, menuturkan Hotel Nusantara akan mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2024. Rencananya, hotel pertama di Ibu Kota Nusantara ini akan siap pakai saat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang nih teman-teman. Untuk konstruksinya dikerjakan oleh PT Pulau Intan teman-teman, dan nantinya Hotel Nusantara akan memiliki 200 kamar. Baik teman-teman, kita bergeser. Saat ini kita akan melihat progres dari pembangunan Plaza Bhinneka Tunggal Ika, salah satu ruang terbuka hijau yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jadi memang teman-teman di Ibu Kota Nusantara ini banyak sekali ruang terbuka hijau karena memang konsep dari pembangunan Ibu Kota Nusantara salah satunya adalah Forest City ya teman-teman. Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono, menekankan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Ibu Kota Nusantara adalah konsep kota hutan yang berkelanjutan ya, atau Forest City. Konsep ini diyakini akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia yang menerapkan konsep Forest City. Jadi hanya 25% dari area ibu kota Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau, yang termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis. Jadi nanti teman-teman, sekitar 75% dari seluruh area ini akan ditanami dengan tanaman endemik khas Kalimantan seperti pohon kapur, kamper, kayu putih, meranti merah, dan banyak lagi. Konsep ini mendorong pengembangan ruang terbuka hijau yang luas di Ibu Kota Nusantara. Jadi semua wilayah yang ada di sini nantinya akan menjadi area hijau yang ramah lingkungan. Dan ini adalah langkah yang penting untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di ibu kota sebelumnya, yaitu kota Jakarta. Nah teman-teman, kita bergeser lagi. Saat ini kita akan melihat progres pembangunan 4 kawasan dari gedung Kemenko yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jadi untuk pembangunan 4 kawasan gedung Kemenko sangat masif ya teman-teman, dan progresnya juga sangat positif. Dan sebagai informasi, keempat kawasan ini akan dipergunakan untuk Kementerian Bidang Perekonomian,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nantinya di setiap komplek gedung Kemenko akan terdiri atas 4 gedung, sehingga secara total akan ada 16 gedung. Untuk tahap awal, gedung Kemenko akan digunakan sebagai kantor bersama atau sharing office dengan kementerian yang ada di bawahnya. Baik teman-teman, kita akan melihat gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang konstruksinya dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG dengan nilai kontrak sebesar 745 miliar rupiah. Dan sebagai informasi, WG adalah anak perusahaan PT Wijaya Karya Persero yang bergerak di bidang konstruksi bangunan. Jadi tambahan informasi, lingkup pekerjaan WG dalam proyek ini adalah rancang bangun dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 660 hari kerja. Nah, ini dia teman-teman gedungnya. Jadi kawasan gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini akan berdiri di atas lahan seluas 24.274 meter persegi, dan gedung ini akan setinggi 8 lantai dan bakal dilengkapi dengan smart building system yang terintegrasi. Dan teman-teman bisa perhatikan di antara gedung-gedung Kemenko yang lain, gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini terlihat lebih cepat ya teman-teman dibandingkan yang lain. Lalu kita bergeser kembali teman-teman, kita akan melihat progres pembangunan gedung Kemenko Bidang Perekonomian yang konstruksinya ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dan terlihat lebih lambat dibandingkan pembangunan gedung-gedung Kemenko yang lain, dikarenakan pembangunan gedung Kemenko 2 ini masuk dalam pembangunan IKN tahap 2 ya teman-teman. Dan di seberang dari gedung Kemenko Bidang Perekonomian terdapat pembangunan gedung Bank Indonesia ya teman-teman, yang baru saja di groundbreaking di bulan November tahun lalu. Dan sebagai informasi, pembangunan gedung Bank Indonesia ini akan dilakukan dalam 3 tahap ya teman-teman, yaitu tahap 1 pada tahun 2023-2024, tahap 2 pada tahun 2024 sampai 2027, dan tahap 3 pada tahun 2027 sampai tahun 2031. Dan kita bergeser kembali teman-teman. Saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lokasi pembangunan kantor dari Kementerian PUPR. Jadi lokasi kawasan perkantoran PUPR di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Lokasinya tepat berada di sebelah timur dari lapangan upacara kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara. Jadi kawasan kantor Kementerian PUPR terbagi 2 tempat ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk gedung Wing 1 dan gedung Wing 2. Lingkup pekerjaan komplek gedung Wing 1 kantor Kementerian PUPR itu senilai 695,84 miliar rupiah teman-teman, mencakup 1 masa bangunan dan 1 bangunan masjid. Sementara itu untuk gedung Wing 2 kantor Kementerian PUPR memiliki nilai proyek mencakup 1,5 triliun rupiah yang mencakup 7 masa bangunan. Baik teman-teman, itulah sekilas perkembangan terkini di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Dan mungkin videonya sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman untuk tetap selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini diberikan kelancaran dan semoga selesai tepat pada waktunya. Dan doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan ya selama menjalankan aktivitasnya di Ibu Kota Nusantara. Dan terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like,
komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan tentunya saya ucapkan salam Nusantara.